Saya hormati Ibu Kabid Keuangan Ibu Florida, Bapak Ibu sekalian, anggota KSP Kognit Solidaritas Santa Maria Assunta Bank Cabang Osau Kantor Kas Nunsain yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kita berkumpul di sini karena undang untuk mengikuti rapat atau kegiatan penguatan anggota. Jadi kalau namanya penguatan anggota itu berarti kita belum kuat sekali. Jadi hari ini kita hadir untuk penguatan kembali posisi kita sebagai anggota. Kita bersyukur hari ini ada dua tempat yang istimewa. Nunsain ini yang paling istimewa sudah. Tahun lalu itu Pak Ketua yang mau datang, kali ini Pak JM yang mau datang. Tepuk tangan untuk kita dulu. Ada apa di Nunsain saya tidak tahu, tapi cukup istimewa. Beberapa titik itu saya pergi sendiri. Sudah hampir ini yang ke-7. Pak JM kemarin ikut Tirabeka, hari ini ikut Nunsain. Kita patut menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak JM yang mengisi di sela-sela kesibukannya, waktunya yang padat, bisa mau hadir di sini, kunjung Pak Mama yang di sini. Yang berikut kita mendengarkan sama-sama sapaan Pak General Manager untuk kita di Nunsain. Waktu dan kesempatan seluas-luasnya saya berikan. Baik, terima kasih. Saya berdiri sini. Baik Pak Mama, salam. Salve. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini di penghujung tahun 2023 ini, Pak Mama tentu dalam kesibukannya tentu, tapi mau bilang sibuk, saya boleh katakan Pak Mama pasti saat ini berpikir petani ini. Tadi saya duduk dengan orang tua di sini bilang, tuh sudah tanam tapi jagung ini pagi begini matahari mulai naik, pasti dia pun daun mulai gulung pelan-pelan. Ya, hingga kami minta waktunya hari ini untuk bertemu. Tentu ini semua kami mau sampaikan bahwa di sini ada kantor yang Bapak Mama tentu ada aktivitas di sini, dan kami menyampaikan bahwa kami hadir di tengah-tengah Bapak Mama sekalian. Tentu dengan penuh harapan bahwa Kognit Solidaritas ini yang pada saat ini ada di wilayah Nunsain yang anggotanya cukup banyak menurut saya. Di Nunsain sendiri itu ada 358 anggota. 358 anggota. Ada kantor kas kecil ini. Saya lupa kurang lebih 2 tahun lalu kita meresmikan kantor kas. 3 tahun lalu kita meresmikan kantor kas. Saya sendiri hadir. Ada kegiatan juga di pos Kognit. Lalu kita hadir sama-sama di sini dengan pendeta dan Pak Camat dan meresmikan kita. Pak Mama pasti tahu bahwa ada apa sampai Nunsain punya perhatian khusus punya kantor kas. Karena memang kita berpikir ada potensi ya, ada di sini. Terbukti dengan anggota 358 ini, kita mau sampaikan bahwa daerah ini, kalau menurut saya, penyebaran anggotanya di wilayah ini menurut saya cukup bagus. Yang walaupun hati ini hadir sudah 3 bulan lebih ya, kita 3 bulan lebih. Bapak Presiden, saya perlu menggambarkan tentang keanggotaan ini yang tentunya terus dipertahankan.
Kehadiran kita hari ini mau menyampaikan kepada kita semua, mama semua, bahwa kami hadir. Saya setelah kemarin tadi malam diberitahu oleh Pak Manajer Osao bagaimana kita ke Nunsayan. Saya bilang ya, saya dengan senang hati ketika diminta pas ada waktu, karena di kantor pusat juga cukup padat kegiatannya berusaha. Tapi saya berbangga dengan anggota Nunsayan. Karena apa? Kan dengan jumlahnya ini yang terus dia terus meningkat ya, walaupun kita melihatnya pertumbuhannya bulannya tidak seberapa, tapi ini dengan kehadiran kami hari ini sebenarnya mau melihat kembali ke belakang seperti apa sampai Nunsayan ini saat ini punya kantor kas dan anggotanya sampai jumlah begini. Saya juga sebentar mau menggambarkan Nunsayan yang dari cabang usaha ini, cabang usahanya bagaimana, lalu kantor pusatnya bagaimana dengan jumlah keanggotaan. Tapi saya mau ngomong dulu tentang Nunsayan, yang mana saya lupa awal mula kita masuk wilayah Nunsayan melalui Om Ande dan orang tuanya, bapak di sebelah. Itu sosialisasi waktu itu di tempat ini juga. Saya lupa waktu itu kita mulai omong-omong mengajak orang bergabung. Pak Manajer Osao ajak kami. Akhirnya ada hujan gerimis, hujan. Terpal kami bongkar, kita bertemu di kapela di bawah. Saya ingat baik. Itu waktu itu setahu saya anggota belum banyak. Lalu tempat ini juga saya waktu lewat mau ke Tanini dengan mobil ini, saya sendiri yang bawa driver ke sana 2016 bulan Maret. Lewat sebelum saya baru pertama lewat waktu itu di bawah, ternyata saya bilang di bawah kaki gunung Patuleu ini kalau kita dapat satu tempat kecil ambil gas, dan persisnya di tempat ini. Ya puji Tuhan, ternyata terjawab dengan jumlah anggota yang bagi saya sudah lumayan banyak. Yang dalam ukurannya kalau kita lihat dari persyaratan di kabupaten kota ya, dia sudah masuk bisa untuk merintis satu cabang. Kalau tidak cabang pembantu, tapi ini kantor kas. Ya, dengan aset yang ya 1M 407 juta. Utang beredar juga 1M 221. Bapak ya. Jadi luar biasa Bapak Mama. Kami ikut berbangga dari kantor pusat. Bapak Mama, keadaan solidaritas saat ini Nunsayan Bapak Mama sudah tahu, anggotanya saat ini 358. Lalu ada juga yang keluar, ada juga yang masuk. Di organisasi biasa begitu. Sebentar pasti yang disampaikan oleh Pak Manajer sampai kita akan cerita tentang apa hak Bapak Mama. Mungkin saat ini ada terjadi miskomunikasi. Mari kita membuka diri. Itu untuk kantor kas. Sedangkan di cabang Osao sendiri Bapak Mama saat ini asetnya termasuk Nunsayan di dalam seluruhnya itu ada 24 miliar 330 juta 497.686 rupiah. Berarti 24 miliar di dalam termasuk Nunsayan. Pendapatan Osao sendiri ada 2 miliar 423 juta 137.910 rupiah. Lalu SAU nya 780 juta. Anggota secara keseluruhan termasuk Nunsayan di dalam ada 3.038 anggota. Itu anggota cabang Osao yang mana termasuk kantor kas di sini. Lalu untuk anggota kita di Kopi Solidaritas secara keseluruhan yang mencakup Kota Kupang, Kabupaten Kupang, ada cabang pembantu juga di Osao punya, ada di Tanini, dan juga ada cabang juga ada satu di TTU, dan juga ada di Maukaro Ende. Lalu juga di Kota Kupang sendiri membawa cabang pembantu Matani di belakang Udana, dan juga ada cabang ada di Kota Baru Ende. Lalu ada juga di Sumba 8 raja. Itu kita punya anggota per tahun buku 23 per November itu 12.824 anggota dengan aset kita 136 miliar 366 juta 951.000
170 rupiah. Lalu piutang beredar, pinjam beredar Bapak Mama tadi non saya 1,2 miliar. Tapi kalau secara keseluruhan itu ada 118 miliar. Pendapatannya ada 13 miliar 261 juta 43.052 rupiah. Sedangkan SAU nya secara keseluruhan 1 miliar 988 juta 483.054 rupiah. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Kopdit ini bergerak maju. Pertumbuhan anggota, aset, pendapatan juga SAO. Ini pertanda bahwa operasi ini dia tidak bergerak di tempat, tapi Kopdit ini dia terus diminati oleh anggotanya di mana wilayah pengembangan, di mana ada wilayah pelayanan kami. Saya pikir Bapak Mama tidak perlu ragu karena Kopdit ini kehadirannya membawa dampak positif terhadap anggota dimanapun wilayah pekerja kami. Saya tadi ketika berpapasan di jalan dengan satu mobil, Anda mengatakan bahwa ini yang anggota kita yang ambil dari solidaritas. Saya mau katakan bahwa satu hal yang luar biasa positif, yang sebelumnya orang ini mungkin dia bawa orang punya oto, tapi dia saat ini punya mobil sendiri. Banyak dampak dari kehadiran Kopdit ini yang sebenarnya hari ini Bapak Mama juga harus berani untuk testimoni, harus berani untuk bersaksi. Kita bersaksi, kita testimoni, kita bersyukur. Sebenarnya kita mau menyampaikan bagaimana kebesaran Tuhan melalui koperasi ini. Dia hadir bermanfaat buat kita semua. Saya sendiri bermanfaat buat saya, karena saya punya anak sudah kuliah tahun ini karena bukti dari Kopdit ini. Istri saya bisa kuliah karena Kopdit ini. Anak saya bisa sekolah yang mahal karena koperasi ini. Sehingga kita juga harus menyampaikan kabar gembira ini kepada sesama anggota keluarga. Kalau dia baik, kenapa tidak bawa kabar pada orang lain? Jadi Bapak Mama sekalian, saya tentu bersyukur karena saya boleh hadir di tengah-tengah Bapak Mama sekalian, yang tentunya tidak sekedar hanya hadir, tapi bawa nuansa tersendiri kehadiran kami, yang mana sebentar Bapak Mama pasti ada apa yang mau menyampaikan keluar. Kalau memang selama ini kurang terlalu aktif, datang, ini ada kantor ini, harus bertugas lagi ke rumahnya. Ya kebetulan kemarin di Rebecca kami menyentuh hati Bapak Mama sekalian. Saya pikir ini kehadiran kami ini, ya bagaimana Bapak Mama dengan penuh kesadaran. Jadi yang selama ini mungkin sudah jauh, saya pernah turun ke Sumba, kita kumpul begini, keluar dari manajernya, ini ada kantor cabang, tapi ya sudah ada kantor kas, ya malah cabang masih betengan, tapi anggota yang tidak manfaatkan di kantor itu juga jadi. Bapak Mama kalau yang selama ini sudah ada kantor tapi harus bertugas ke rumah, saya pikir sebentar Pak Manajer akan menyampaikan banyak hal terkait dengan hal-hal teknis apa yang dilakukan oleh manajemen yang mulai tempat ini. Pak Tiko, ini kantor kita, ini rumah kita, mari sampaikan apa yang mungkin yang Pak Tiko bisa melakukan, apa yang menurut yang dia bisa, tapi terus tentu yang dia tidak bisa pasti akan teruskan ke manajer. Pak manajer tidak bisa pasti teruskan ke kantor pusat, pasti saya yang menjawab. Saya ibarat kehadiran kita hari ini yang selama ini menghilang, mungkin karena kesibukan, jangan menjauh dari kami. Saya boleh sharing, saya pernah dulu di kantor Kupang, masih belum ada cabang usaha, anggota-anggota yang pergi di rumah tidak pernah bertemu di pasar. Dia sudah lihat saya, dia baca koran sambil lihat-lihat gini, Pak masih dekat di sini kok. Padahal saya tidak marah juga. Jadi ini ada dia baca koran nih sambil lihat, angkat, oh saya masih ada, dia angkat koran tinggi lagi begini di motornya. Saya tidak pernah marah juga. Paling kalau ketemu Bapak Mama, kita pegang tangan kembali ke kantor itu, kita saya baik-baik. Dan ini kalau kita atur
jurang pemisah antara Bapak Mama dan kita, lalu apa yang kami bisa Bapak Mama menyampaikan apa, lalu apa yang kami bisa sampaikan lagi? Mungkin ada solusi apa persoalannya? Semua kita pasti punya persoalan. Tadi baru duduk Bapak tadi cerita, Pak kami ini susah karena jagung baru tanam, masih pikir lagi bibit harus beli lagi, kalau ada bibit stok masih ada baik. Itu sudah mulai, mari kita berdiskusi, kita bercerita. Ini kita punya. Jadi ini dengan senang hati jika kita berdiskusi, kita sharing, kita punya persoalan. Kami siap untuk berbagi, siap untuk membantu mencari jalan keluarnya, solusi. Karena ini kita punya usaha nih, koperasi kita punya usaha. Jadi ya kadang-kadang kita sudah merasa jauh, kita merasa bahwa kita ini, apakah koperasi ini masih mau memperhatikan saya? Bapak Mama, mohon maaf, kami tidak mungkin lepas atau buang. Kami tetap, karena Bapak Mama adalah bagian dari kami. Kami datang hari ini karena ada Bapak Mama. Jadi jangan sampai ini kami sudah menghilang selama ini. Apakah koperasi termasuk memperhatikan kami? Jadi kita harus, saya ketika kaitkan dengan bacaan kita orang Kristen, Katolik, Protestan kita sama, kita Alkitab yang sama. Itu kita ibarat sama dengan anak yang hilang. Ya anak yang hilang ini kan dia karena tuntutan rumahnya minta supaya dibagi hartanya, kalau dapat lalu dia foya-foya, akhirnya dia susah di tempat rantau sana, dia harus kerja di orang, harus jaga orang pembabi, maka nanti dia harus makan makanan babi, lalu dia harus kembali pulang dari jauh, dia pikir kembali dia harus jadi apa ketemu bapaknya, apakah saya ini masih layak disebut sebagai anak bapak atau saya ini sudah menjadi, akhirnya dia harus memberanikan diri, biar saya menjadi seorang upahan, menjadi bagian, tapi dia tetap, dia mengatakan seperti, tapi bapaknya dengan segala kebaikannya menerima anaknya, dan anak itu juga dia merasa bahwa dia harus menyebut bahwa saya tidak layak lagi. Tapi koperasi juga akan melakukan seperti, jangan berpikir bahwa saya ini karena menghilang terus karena pegawai saya tidak lagi layak, tapi tidak. Hadirin kami hari ini kami menyapa Mama, mungkin yang selama ini kurang aktif, mari ini kita punya rumah. Seperti ini ajakan kawan yang tentunya tidak terlepas sebentar apa yang Bapak Mama punya keluhan, mari kita berdiskusi dengan penuh kerendahan hati. Saya menyapa Bapak Mama sekalian, terima kasih karena sudah menghadir dengan undangan ini, dan acara kita yang sebenarnya 10:30 tapi dia molor, tapi ini waktu kita. Tapi ya mohon maaf untuk yang sudah tunggu duluan tadi, saya pikir ini saya harus menyampaikan permohonan maaf atas nama, tapi ya Pak Manajer juga pasti akan menyampaikan itu. Tapi Bapak Mama, inilah kita, kami juga dari Kupang tadi. Sekali lagi saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih, dan terima kasih juga kepada Pak Manajer Osao yang melibatkan saya. Ini dari saya, terima kasih. Shalom, salve, salam sejahtera untuk semua, dan selamat pagi. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk ya Pak Mama yang saya banggakan. Isi waktu kita pertemuan ini kami menyampaikan beberapa hal. Tadi Pak JM sudah sampaikan pertumbuhan dan perkembangan solidaritas sampai dengan hari ini. Kita tahu yang tadi Pak JM sampaikan itu pertumbuhan solidaritas itu lagi naik begitu. Jadi jangan sampai kita berpikir sendiri di luar sana. Berpikir sendiri, makanya kita ajak Pak JM datang untuk secara seluruhnya itu bagaimana dengan solidaritas ini. Kadang-kadang kita mengerti tentang Munsain sendiri atau Naifalo sendiri, mereka yang Munsain dalam, pikir solidaritas di dalam sendiri. Oh ini kita lihat, ini solidaritas secara seluruh kemana. Selanjutnya saya juga isi kesempatannya untuk menyampaikan kembali tentang posisi kita yang sebagai anggota ini. Bapak Mama sekalian, hari ini saya hanya mau ulang kembali tentang posisi kita sebagai anggota setelah saya meyakini kita Bapak Mama anggota koperasi itu
memposisikan diri kita bukan lagi sebagai anggota. Perjalanan 1 tahun bahkan 2 tahun terakhir pasca Covid, lalu kemudian Seroja datang timpa kita, lalu keadaan itu membuat saya menyimpulkan bahwa sepertinya anggota ini sedang memposisikan dirinya bukan lagi sebagai pemilik, sedang memposisikan dirinya seperti seorang nasabah bank. Karena itu saya merasa penting untuk menyampaikan kembali bagaimana kita berkooperasi. Dari 5 pilar di Gerakan Koperasi Kredit Indonesia, saya hanya ingin mengingatkan kita tentang 3 pilar. Kalau kita mengerti 3 pilar ini, maka kita sudah mengerti benar siapa kita sebagai anggota koperasi. Pilar yang pertama itu pendidikan. Bapak Mama tahu koperasi solidaritas ini sejak awal itu kita mulai dengan pendidikan, turun sosialisasi dan lain sebagainya, kasih pendidikan motivasi sampai kita itu diberi kebebasan untuk memutuskan menjadi anggota. Jadi Bapak Mama jadi anggota, kalau sebentar ada yang garap angkat tangan kasih tunjuk saya. Pak, saya itu hari itu dipaksa oleh si A, si B, si C. Dalam kegiatan sosialisasi kita diberi kebebasan untuk memutuskan menjadi anggota koperasi. Itu melalui kegiatan sosialisasi, itu pendidikan pertama, pendidikan motivasi. Lalu kemudian setelah kita menjadi anggota koperasi, koperasi ini undang lagi kita untuk ikut kegiatan pendidikan dasar. Cuman masalahnya di dalam kegiatan pendidikan dasar kita pada umumnya berpikir bahwa kegiatan ini hanya untuk secara formalitas mendapatkan sertifikat, supaya kalau kita pinjam 14 bukan tidak layani karena kita sudah ikut diklat sebagai syarat. Setelah 1-2 tahun jalan biasanya pertanyaan itu baru muncul, kenapa begini, kenapa begitu, padahal pemateri ini dalam 1 hari full 4 materi itu sudah sampaikan total. Lalu kita juga tidak mau tanya banyak waktu itu. Harusnya kita tanya waktu itu, tanya semuanya. Ini 1 hari kita tinggalkan rumah, pekerjaan di rumah, datang ikut diklat, tapi kita tidak mau tanyakan segala hal yang kita masih imbang. Itu pendidikan dasar. Lalu kemudian kita undang lagi untuk pendidikan lanjutan atau kewirausahaan. 2023 kita belum melakukan itu kegiatan. Dulu sebelum Covid itu kita pernah lakukan kegiatan itu. Pak Mama diundang, pernah diajak sampai ke Mekon Indah ke apa di sana tuh, pertanian organik miliknya si Gesti itu kita punya anggota koperasi. Lalu kita berharap sebagian dari anggota kita itu terjun untuk memulai usaha pertanian organik. Karena kita lihat pasar pertanian organik itu cukup bagus. Sudah ada mall, sudah ada Lipo Plaza, sudah ada Matahari Mall, sudah ada banyak sekali tempat-tempat jualan sayur-sayur organik yang harganya lebih tinggi. Karena saya waktu itu percaya Bak Mama yang dari sini itu tanahnya itu kan masih bagus, lalu kemudian tanam sayur tidak pakai pupuk, Amarasi dan ke sana sebagian itu sampai ke kita sini itu belum pakai pupuk. Tapi sayuran tidak pakai pupuk ini kita jual di mana? Jual di pasar tradisional, jual di pasar Oesau, jual di pasar Naikoten, jual di pasar Oeba, jual di pasar Oesapa. Akhirnya harganya sama dengan harga sayur yang pakai pupuk. Tapi produksi kita lebih kecil karena kita tidak pakai pupuk. Tapi mereka yang pakai pupuk produksinya lebih besar, karena itu uang kita lebih sedikit, mereka uang lebih banyak. Kita lebih capek, lebih kerja keras karena mendapatkan itu tanpa pupuk, mereka lebih ringan. Semprot, tanam, siram pupuk, hasil lebih bagus. Nah, kita undang beberapa anggota untuk ikut itu kegiatan. Lalu kita ikut kegiatan parung sapi yang kita buat di Oesau, itu pendidikan. Kita simpan uang di bank toh, kita sebagai nasabah. Pernahkah mereka undang kita untuk pelatihan-pelatihan? Pernahkah mereka kumpulkan kita hanya sekedar memberikan motivasi sebagai saudara dan orang tua?
Pernahkah mereka datang ajak kita untuk menyampaikan peluang-peluang usaha dan lain sebagainya sebagai saudara kita terdekat, rekan kerja, teman-teman? Tidak kan? Saya pastikan mereka tidak melakukan itu. Tapi koperasi melakukan, karena pilar pertama gerakan tadi pendidikan. Pendidikan yang berikut yang kita sudah lewat tidak lakukan adalah pertemuan kelompok setiap bulan. Saya berharap setelah ini pertemuan ini mulai kembali 2024. Beberapa titik kemarin kita turun mereka sepakat. Ada satu hari di dalam satu bulan kita tuh berkumpul kembali. Karena pendidikan yang paling bagus saat itu. Pendidikan yang paling bagus. Ada satu anggota dia bercerita tentang sapinya kemarin itu mati di pohon. Lalu satu anggota bercerita, saya kemarin jualnya beli dengan 5 juta, jualnya 10 juta. Di tempat yang sama di Nunsayan ini, di tanah yang sama ini, ada dua kejadian yang sangat berbeda. Satunya gagal, satunya berhasil. Siapa yang mau datang kasih tahu kita tentang yang berhasil bagaimana dan mengurangi kegagalan itu bagaimana? Antara kita ini, saya ini, kalau Pak JM, orang ekonomi, bukan orang peternakan. Orida orang akuntansi, bukan orang peternakan. Saya orang filsafat, bukan orang peternakan. Tapi Bapak Mama setiap hari bekerja sebagai petani, peternak. Pengetahuannya itu sangat luar biasa. Pengalaman itu tuh sangat luar biasa dan itu bisa menjadi pengetahuan untuk yang lain. Kapan itu terjadi? Waktu pertemuan. Karena itu sebentar kita mesti sepakat kembali di Nunsayan nanti 2024 1 bulan sekali sama seperti dulu harus ada pertemuan yang hadirnya seperti hari ini, kita diskusi kembali segala hal yang kita alami tentang pelayanan, tentang semua hal itu kita diskusi. Kita ini pemilik, jangan lepas jauh, jangan terlalu ambil jarak, dekatkan kembali. Caranya itu pilar pendidikan. Pilar yang kedua itu pilar solidaritas. Kita pakai nama di koperasi kita tuh koperasi solidaritas. Itu kita ambil nama satu dari pilar koperasi kredit. Lu susah beta bantu, beta susah lu bantu. Itu sudah pakai dialek kita di sini, dialek Kupang. Kalau di kata-kata yang sesungguhnya di gerakan itu, kau susah saya bantu, saya susah kau bantu. Lalu kita pakai dialek sini Kupang. Lu susah beta bantu, beta susah lu bantu. Siapa yang susah dan siapa yang bantu? Coba Bapak Mama angkat tangan. Ada yang mau jelaskan? Lu susah beta bantu. Mama bisa cerita ke kita. Apa sebenarnya lu susah beta bantu, beta susah lu? Bukan koperasi susah anggota bantu, anggota susah koperasi bantu. Tidak. Koperasi itu hanya lembaga yang tulisnya itu ada badan hukum sekian-sekian. Dia mau bantu apa di Bapak Mama? Kita anggota itu saling membantu di dalam koperasi kredit solidaritas ini. Ini hanya manajemen untuk mengatur lalu lintasnya kita yang saling membantunya itu bagaimana? Daripada bapak sebelah itu dia pinjam uang tetangga sebelah lalu mau minta kembali susah setengah mati karena tetangga sebelah adalah saudara atau nyadu, maka ajak dia bilang ke koperasi uang taruh di sana. Itu sudah saling membantu. Kakak, pinjam dulu uang. Saya mau sekolah. Lalu saya sudah simpan di koperasi. Apa pergi jadi anggota saja, nanti pinjam di situ. Tidak ada uang. Saya punya uang ada, tapi tabungnya di sana. Itu solidaritas. Kita jangan pikir lihat mobil lewat kita pikir, oh ini dong sudah bantu kita susah. Sekarang kita mau banting kembali dong. Tidak. Saling membantu. Kalau Bapak Mama dong tidak store kembali atau tidak tambah modal, bagaimana dengan yang lain? Bapak Mama saya kasih tahu. Cabang OSHO itu yang sedang meminjam dari 3.038 orang itu, yang sedang pinjam itu 1.600 orang. Itu artinya 1.400 orang itu tidak sedang meminjam. Mereka itu yang punya hati malaikat untuk membantu kita yang sedang susah. Itu arti solidaritas yang sesungguhnya sudah. Karena prinsip di koperasi itu hanya orang miskin yang bisa keluarkan kita dari kemiskinan kita. Hanya kita sendiri, tidak ada orang.
negara ini sejak kapan kita mengenal? Berapa total masyarakat kita yang terima BLT? Lalu berapa orang yang sudah gara-gara BLT sudah mulai keluar dari kemiskinan dan jadi kaya? Tidak kan? Tidak. Tapi banyak orang yang hari ini sukses karena dia bergabung di koperasi, lalu kemudian dia pinjam, karena uang pinjaman dia kelola dengan baik, mulai beli mobil, beli rumah, bangun rumah, dan lain sebagainya. Tapi sumbangan yang sukarela itu tidak pernah ada bukti apa-apa. Kalau ada kuasa sedikit biar kita omong itu. BLT itu tuh bikin hancur hidup kita. Terlalu bikin dimanjakan. Kalau anggota koperasi kalau terima BLT, bilang terima habis di store saja, jangan pakai. Biar ada modal di situ. Lalu kita pakai dengan cara yang berbeda. Kita ambil BLT langsung pakai. Simpan di situ sebagai modal supaya kita bisa gunakan, putar ide itu menjadi lebih besar. Dengan cara apa? Meminjam. Tabung itu uang. Kalau hitung-hitung 6 bulan kalau dengan 1 juta, 1 tahun sudah 2 juta tabung situ, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu seberapa? Modal kita sudah mulai besar. Mungkin waktu itu mimpi kita yang lebih besar kita bisa dapat. Tapi kita hampir tidak. Ya. Kalau istilah bilang kita mau berubah dari sumbangan orang, tidak pernah. Ini sudah mau 100 tahun negara ini. Dari dulu pemerintahan janji terus BLT apa? Tidak ada. Koperasi yang akan membuat kita itu berubah. Hanya solidaritas tadi. Mesti rasa-rasa. Hari ini saya pinjam, ingat ada 1000 orang yang belum pinjam. Kalau saya pinjam bulan ini, bulan depan saya harus sesuai dengan perjanjian. Karena kalau 1.400 orang meminjam, dengan setiap bulan dia store 400.000 saja, kali dengan 1.000 berapa puluh juta yang tidak bisa kita terima. Dan orang yang lain itu tidak kebagian untuk mendapatkan pinjaman. Mesti sampai di situ mengertinya. Ini bukan uang dari negara, dinas yang poa di solidaritas seperti trayek itu, taruh pasir, ini sudah uang. Operasi solidaritas, kasih jalan, kasih masyarakat. Tidak Bapak. Kita kasih putuskan pinjaman 1 kali simpanan, Bapak Mama ngomel. Besok pinjam 2 kali, 3 kali nih, 1 kali simpanan sah. Kalau kita semua anggota 3038 tadi meminjam dengan 3 kali semua, uang dari mana coba? 3 kali. Karena modal tadi itu uang kita sendiri. Itu uangnya kita. Tidak ada uang nanti waktu rahat itu, Bapak Mama bongkar yang mengerti itu, bongkar neracai. Di bagian modal itu, tidak ada donasi dari luar, dari pemerintah, dari mana-mana. Kalau ada nanti diratanya, Pak bilang itu Pak saya kita bilang tidak ada donasi. Ini ada nih dari dinas kasih 10 miliar. Itu solidaritas. Uang itu kita kumpul dari kita untuk membantu yang lain. Kita pinjam hari ini penggemukan sapi, lalu kemudian 1 tahun memang kita tidak pernah datang ke kantor, lalu sudah pas 1 tahun kita mau tambah lagi sampai 2 tahun, maka ada berapa orang yang tunggu yang dari kita yang mau store. Operasi ini karena solidaritas, bukan karena apa-apa. Simpanan kita itu kita bisa bantu yang lain. Saham, Sidia, Simpelmas, kantor sudah dekat ya. Dulu itu kantor masih jauh, setoran lebih banyak. Boleh itu apa maksudnya? Ikut mengawasi koperasi ini tidak. Tetangga pinjam pegawai datang mau survei dia diam. Mau tanya di tetangga tuh bisa tidak dapat. Ini yang sebelah ini bagaimana? Padahal tiap hari hampir hitung harian itu orang datang terus ketuk ini rumah. Kita tidak kasih informasi pegawai, aduh Bapak di situ tuh pakaian 3 warna tiap hari datang terus. Bisa mengerti maksudnya? Kita tidak mau kasih tahu itu. Kita biar di koperasi itu kita punya simpanan. Oleh ini yang kita tidak harusnya uang ini dari kita,
Oleh itu kita yang ikut mengawasi melalui pegawai-pegawai pengurus yang kita pilih, mereka mengelola tapi kita ikut mengawasi. Jangan sembunyi informasi, karena kalau dia bermasalah, uang kita, uang Bapak Mama sebagai anggota. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih karena begitu bertahan, begitu kita hujan ini, kasihan ini. Kalau saya bilang begini, tadi pas saya ngomong dengan Ibu Flo, saya bilang ini, saya hujan ini bawa berkah. Karena tadi saya tiba di sini, Bapak yang pakai topi, aduh pak kampung jagung ini. Jadi ini sebenarnya doa dari kita semua, Bapak Mama. Hujan bawa berkah. Terima kasih. Karena Tuhan sudah menjawab Bapak mau pergumulan dalam doa. Ini saya mau katakan itu. Kenapa? Karena saya mau bilang hujan bawa berkat. Saya juga orang tua saya petani. Bapak saya petani mente, petani kelapa, petani kopra, coklat. Tadi saya duduk di Ibu Flo, saya bilang itu ada pohon apa? Ini enau itu. Saya pernah dengar ada orang yang iris enau ini, pernah ada yang jatuh meninggal ya, daerah ini ya. Saya lupa waktu itu, saya tidak sempat datang. Karena bapak saya juga iris ini bareng nih. Iris ini, cacit sedikit. Kami biasa minum itu, kami bapak tidak olah sampai jadi moke. Kalau jadi moke, itu tuak putih itu namanya moke ini putih ini. Setelah itu bapak bawa ke rumah, masak, taruh dengan serai dengan apa sedikit, lalu kita goreng jauh, kita makan. Musim jauh ini pasti enak. Ini barang nih, tapi dia harus kasih panas sedikit. Ini moken, saya mau berbagi karena ini saya ketika hujan juga berkat, lalu di sini ada lengkap. Nah, lalu saya pernah dengar dari bapak saya hujan lebat di musim barat Februari itu, bapak serentak di pohon enau karena dekat kali, pinggir kali ada orang yang banjir bawah karena kalinya cukup besar. Itu orang bawah yang pondok satu kali dia berteriak minta tolong masuk ke laut. Kami pun kampung dekat muara, dekat pantai. Ini kampung dekat pantai. Sehingga kalau hujan bawah dari gunung jagung orang tanam itu, kami yang makan di pantai kami pilih. Ada kelapa yang ini cerita di kampung saya. Hari ini hujan luar biasa. Saya pikir Tuhan mengadil. Pak Mama ada keluhan tadi saya, Om Ade penjagung pasti. Jangan lupa kalau sudah makan, sudah panen, saya diundang juga untuk makan. Tadi Pak Najwa Rosa bilang, kalau bisa kami bawa ikan. Kami siap bawa ikan. Anak saya orang tua, opa, Om Ade bapak yang orang tua, nanti kami di kontak pas kami datang, kita makan jagung. Terima kasih. Tadi bapak tanya soal sapi, saya pikir bapak ini sama dengan kami di turun rap di kampung saya di Ende, Kecamatan Kota Baru dekat Momere. Kami di situ Pantura, Pantai Utara. Di situ ada anggota yang tanya, mama, bapak kami ini marah dari mente. Tapi mente kami bunganya kering. Bunga kering karena apa? Hujan itu dia hanya pada saat bunga mente mulai hujan turun satu kali, mente bunga kering. Saya bilang begini, kalau seperti itu mama dong berdoa di kami lutut supaya Tuhan beri hujan, supaya hasil kita baik. Saya sebab itu, karena kami bukan orang yang mengerti tentang itu. Begitupun sapi tadi. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Manajer Rosal, bahwa dengan sesering mungkin pertemuan bulanan, itu pertanda bahwa kelompok anggota non saya ini berjalan dengan baik. Di situ bisa sharing antara bapak-bapak. Dan kami juga yang dapat di tempat lain, teman-teman termasuk Pak Manajer, bisa sharing kepada Bapak Mama bahwa yang namanya beternak itu masanya mana, sapi kalau sampai dia sampai, kalau omong tiara sapi saya juga piara Bapak, 1-2 ekor ada. Jadi saya sekali lagi terima kasih banyak Bapak Mama semua. Hari ini kita boleh bersama-sama, Bapak Mama bertahan. Saya minta Om Ade kasih video, ini saya cerita bahwa hari ini kita di hujan sama-sama supaya semangat yang hari ini kita muncul ini tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun 2024. Segala usul saran tadi kita akan lihat kembali. Kami hadir, soliditas hadir di tempat ini, tentu harus bawa nuansa baru. Paling tidak membawa perubahan yang saat ini ada menyimpan tabungan anak. Saya lihat perbandingan simpanan yang piutang beredar. Kita lihat nun saya termasuk luar biasa. Tepuk tangan untuk nun saya, tepuk tangan. Karena apa? Bapak Mama di tempat lain itu ada yang lebih dari 2 kali simpanan. Simpan 1 M, pinjam sampai 2,5 M atau 3 M. Di non saya simpanan 1, berapa tadi? Pinjaman 1,4, simpanan 1,2. Bapak Mama itu kesadaran di non saya itu luar biasa. Ini bukan saya asal tapi data yang berbicara. Lalu dalam beberapa diskusi tadi mau hidup berorganisasi, saya pikir tidak selamanya kita harus punya ada tenda dan lain-lain. Ada yang cara lain.
Dengan 50.000 menambah simpanan, ada simpan pensiunan bapak mama, ada tabungan pendidikan anggota. Itu sudah luar biasa bahwa kesadaran kita untuk menabung. Koperasi ini dia tidak menyuruh orang supaya kaya. Bagaimana dia bisa menabung, bisa menata hari esoknya, yang hari ininya dia menuju supaya ada kebaikan. Jadi baik untuk pendidikan anak maupun untuk bapak mama yang tentu berpikir saat ini bagaimana supaya saya bisa menabung di usia senja. Saya tidak susah. Jadi tadi ada yang tadi mengeluh jagung yang saat ini sudah daunnya sudah gulung-gulung, pasti dia senang dengan hujan. Kita juga ikut senang. Jadi ini luar biasa, Bapak mau bertahan. Kita tahu di absen kita ada berapa ya, Mane? 78. 78. Bapak bagi saya tahu Pak Manajer Usaha, walaupun tahun lalu dia 100 lebih. Dan saya mau bilang dari perjalanan Pak Manajer di beberapa titik ini, ya mungkin urutan yang paling banyak. Karena kami ke Rabeka, Amras Timur itu kita 40-an Bapak Mama. 40-an, sehingga pakai cuma satu tenda. Pakai satu tenda. Kami pulang itu sudah jam 4, saya masuk rumah jam 7 malam. Ini saja dari saya, terima kasih banyak Pak Manajer Usaha. Sekali lagi jika ada kegiatan-kegiatan lain, saya dengan senang hati untuk siap untuk terlibat. Ya, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan untuk Pak JM. Kita semua sudah bisa tangkap apa yang dimaksud oleh Pak JM tadi. Kan kita melayani hanya anggota saja. Desa Nunsain itu hanya separuh kecil saja yang jadi anggota koperasi ya. Itu masih 30% saja. 70% itu belum. Karena 300 kalau populasi penduduk Nunsain itu sampai 4.000, nah itu berapa persen? 300 orang. Iya toh? Dan tako aman. Kita mau sampaikan beberapa kesepakatan kita tadi. Yang pertama, pertemuan bulanan. Titik-titik di mana nanti saya dapat laporan dari Om Ande. Setiap bulan itu, setiap desa harus ada titik pertemuan. 300 tadi itu bukan Nunsain saja. Itu satu kantor kas Nunsain, Kecamatan Patulio Tengah. Itu ada 4 desa. Dari Nonbaul, Pasi, Olditeno dengan Nunsain. Lalu titik pertemuan tadi, titik pelayanan itu kita bangun di setiap desa. Kita kumpul orang di itu. Kalau dia free dari situ, dia datang store di sini hari apa saja. Tapi kalau misalnya dia bisa store di situ, itu lebih bagus. Kalau di sana, di beberapa titik yang kami sudah lakukan pelayanan itu, pertemuan itu, kita sudah sepakat memang. Kalau di Teno tanggal berapa? Minggu ke berapa, hari apa? Nunsain di sini hari apa? Nah begitu. Mau kita sepakat memang kan? Tapi yang hadir ini hanya dari Nunsain saja, sehingga nanti kita percayakan Om Ande nanti dengan Bapak Mama sepakati pertemuannya tanggal berapa dalam 1 bulan. Itu. Lalu yang kedua juga karena Om Ande juga sudah masuk jajaran manajemen, di sini perlu juga untuk membantu kembali koordinasi yang anggota di sini. Ini. Lalu kesepakatan kita kedua adalah untuk meningkatkan modal yang tadi disampaikan oleh Pak JM itu sudah luar biasa untuk Nunsain. Tapi kita harus tetap tingkatkan modal kita karena koperasi itu modalnya dari anggota. Kita sepakat tadi 50.000 per bulan per anggota untuk menambahkan simpanan. Tetapi kalau kita punya rencana keuangan yang berbeda, boleh simpan lebih. Tidak dibatasi dengan 50. Tetapi 50 itu menjadi kewajiban kita per bulan. Kita wajib datang dengan per bulan untuk kunjungi kantor kita. Untuk datang di titik pelayanan, pertemuan. Lalu kita store itu. Lalu yang keempat, kewajiban tadi, hak-hak kita supaya kita klaim penuh, kewajiban kita harus selesaikan dengan baik. Tiap bulan itu harus tuntaskan kita kewajiban. Jangan sampai kita lalai di dalam menyelesaikan kewajiban kita. Itu beberapa hal yang saya perlu ingatkan kembali untuk kita di Nunsain.
Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran kita hari ini. Walaupun tidak sebanyak yang kemarin, tapi tetap menjadi yang terbanyak dalam beberapa pertemuan di 2023 ini untuk cabang OSAL. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita tangan untuk kita, tangan terus kena sehat. Tepuk tangan untuk kita, masih semangat. Walaupun hujan, kita masih bertahan, kita masih bisa bertahan. Saya menyampaikan permohonan maaf untuk kami yang tadi sempat terlambat karena masih tunggu teman-teman lain. Teman-teman belum datang semua. Tetapi tetap saja kita mulai terlambat dan saya menyampaikan permohonan maaf. Maaf yang berikut, kita hanya snack saja dengan roti yang disiapkan Om Ande. Kita tidak siapkan makan siang, padahal sekarang sudah jam makan siang. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam. Salve. Selesai. Sayonara. Terima kasih.